Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Rabu 8 April 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara. Saudara, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dan berkat-berkat-Nya yang menyertai hidup kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas hari yang Kau beri, atas berkat-berkat yang Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, urapi kami, berikan hikmat-Mu Tuhan agar kami mengerti dan dapat melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam kitab Yosua 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Pagi-pagi benar Yosua dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Mereka sampai di sungai Yordan dan bermalam di sana sebelum menyeberang. 3 hari kemudian para pengatur pasukan berkeliling di seluruh keperkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu demikian. Pada saat kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu diangkat para imam, orang-orang Lewi itu, kamu juga harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui sebelumnya. Hanya saja harus ada jarak kira-kira 2000 hasta antara kamu dan tabut itu, dan jangan kamu mendekatinya. Kata Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Yosua berkata kepada para imam demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Lalu mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Tuhan berfirman kepada Yosua, mulai hari ini aku akan membuat engkau besar di hadapan seluruh orang Israel, supaya mereka tahu seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Jadi engkau harus memerintahkan para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai di tepi air sungai Yordan, kamu harus tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu Yosua berkata kepada orang Israel, mendekatlah dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Kata Yosua lagi, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan Ia sungguh-sungguh akan menghalau dari hadapanmu orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Peris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus. Lihatlah, tabut perjanjian Tuhan semesta bumi menyeberang di depan kamu di sungai Yordan. Sekarang, pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap suku. Akan terjadi pada saat kaki para imam yang mengangkat tabut Tuhan semesta bumi masuk ke dalam air sungai Yordan. Air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu berhenti menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Adapun sungai Yordan meluap di sepanjang tepinya selama musim menuai. Pada saat para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan kaki para imam pengangkat tabut itu masuk ke dalam air di tepi sungai itu, air sungai itu berhenti mengalir dari hulu dan menjadi satu bendungan yang berdiri jauh sekali di dekat Adam, kota di sebelah kota Sartan. Aliran air ke laut Araba
laut asin terputus sama sekali. Lalu bangsa itu menyeberang di seberang kota Yeriko. Para imam yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah kering di tengah sungai Yordan, sementara seluruh orang Israel menyeberang di tanah kering itu sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Amin. Tema pada hari ini yaitu rancangannya menyelamatkan. Segala sesuatu berjalan dalam proses yang ditetapkan Allah. Kalimat ini tidak sekedar pepatah bijak, melainkan suatu pengakuan iman bahwa Allah yang berdaulat memimpin seluruh perjalanan umatnya dengan hikmat dan kasih yang sempurna. Proses itu kadang melelahkan, penuh ujian, bahkan tampak tidak pasti, tetapi bagi mereka yang hidup dalam perjanjiannya, setiap langkah adalah bagian dari rancangan kasih karunia yang tidak dapat gagal. Bangsa Israel mengalami hal itu secara nyata. Sejak keluar dari Mesir, mereka dibentuk, dididik, dan diproses oleh Allah. Bukan karena mereka layak, melainkan karena kasih setia Allah yang memilih mereka. Saat mereka hampir mencapai tanah perjanjian, Allah kembali menegaskan bahwa keberhasilan mereka bukan hasil kekuatan manusia, tetapi semata-mata kesetiaan Allah pada janjinya. Penyeberangan sungai Yordan menjadi bukti bahwa Allah tetap bekerja bahkan di tengah ketidakmungkinan. Air yang berhenti mengalir itu bukan sekedar mujizat alam, tetapi tanda penyertaan Allah yang membawa umatnya meninggalkan padang gurun menuju kehidupan yang baru. Dalam terang Paskah, peristiwa ini menemukan maknanya yang paling dalam. Seperti Israel menyeberangi Yordan menuju tanah perjanjian, demikian pula Kristus, tabut perjanjian yang hidup, telah menyeberangi kematian melalui salib dan kebangkitannya. Ia membuka jalan bagi kita untuk memasuki hidup yang baru. Hidup orang percaya bukan tanpa rintangan, tetapi di dalam Kristus yang bangkit, setiap proses dijalani dengan keyakinan bahwa Allah yang merancang kehidupan umatnya tidak akan gagal menyelesaikannya. Ia tidak hanya menyertai dari jauh, tetapi berjalan di depan kita, menuntun setiap langkah menuju tujuan kekal yang telah Ia tetapkan sejak semula. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala kasih dan anugerah-Mu. Ya Tuhan, berkatilah bangsa ini, berikan kedamaian dan keamanan, berikan senantiasa penyertaan-Mu, dan bangsa negara ini tetap penuh kedamaian. Tuhan juga lawati umat-Mu yang sedang sakit. Tuhan kuatkan yang lemah, Tuhan hiburkan yang berduka. Yang putus asa, Tuhan senantiasa berikan semangat. Dan saat ini Tuhan, Engkau senantiasa hadir dalam setiap kehidupan umat-Mu. Dalam setiap pergumulannya Engkau berikan kemenangan. Dan biarlah senantiasa umat-Mu senantiasa bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh tugas dan aktivitas umat-Mu sepanjang hari ini. Anak-anak dalam pendidikannya Engkau memberkati. Dan Tuhan juga memberkati kiranya seluruh
para hamba Tuhan dimanapun berada dalam melayani Tuhan. Engkau memberkati, berkati keluarganya, Tuhan berkati setiap tanggung jawab yang diembannya, agar setiap hamba Tuhan dapat melakukan dengan penuh kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang senantiasa terus menyertai seluruh kehidupannya dengan berkat-berkat dan kasih sayang Tuhan yang selalu baru dalam setiap hidupnya. Tuhan, inilah doa kami, dan sepanjang hidup kami, sepanjang hari ini, biarlah hidup kami tetap berkenan kepadamu dalam setiap perkataan, dalam setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, biarlah itu semua membawa kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku, marilah kita melakukan aktivitas kita dan mari kita terima berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Tuhan berkati saudaraku.